Hujan turun pelan di sebuah bengkel kecil di pinggir kota Bandung, tempat Kiandra bekerja sebagai mekanik muda yang lebih sering dianggap aneh ketimbang dihargai. Di usianya yang baru menginjak 19 tahun, ia memiliki kebiasaan yang membuat orang sekitar geleng-geleng kepala, mendengarkan suara mesin dengan mata terpejam selama beberapa menit, seolah mesin itu sedang berbicara kepadanya. Banyak yang menertawakan, tapi Kiandra tidak pernah peduli. Di balik tatapannya yang tenang, ada dunia lain yang hanya bisa ia pahami, irama mekanis yang bahkan insinyur berpengalaman tak mampu membaca. Suatu sore, ketika bengkel hampir tutup, sebuah motor balap penuh stiker asing berhenti di depan. Pengendaranya melepas helm, memperlihatkan wajah seorang pria Eropa bertubuh atletis. Dia adalah Matteo Russo, pembalap oto-oto yang tengah berlibur inkognito di Indonesia. Motor sewaannya tiba-tiba bermasalah, dan ia hanya mencari bengkel terdekat. Matteo mengira ia akan menemukan mekanik biasa, bukan seorang pemuda kurus berkacamata yang langsung menempelkan telinga ke knalpot dan menutup mata selama 15 detik. Masalahnya bukan di injeksi, gumam Kiandra pelan, tanpa menatap Matteo. Valve timingnya geser sedikit, setengah milimeter. Kalau dipaksakan, top speednya bakal turun 5 km per jam. Matteo terdiam. Dia tahu spesifikasi itu benar. Tapi mustahil seorang mekanik pinggir kota bisa menebak dengan akurat hanya dari suara mesin. "Bagaimana kamu tahu?" tanya Matteo dalam bahasa Inggris terbata. Kiandra hanya mengangkat bahu, seolah jawabannya tak penting. "Mesinnya bilang," jawabnya, membuat Matteo tersenyum kaku, setengah bingung, setengah tak percaya. Setelah diperbaiki, Matteo mencoba motornya di jalan kosong dekat bengkel. Dalam hitungan detik, ia merasakan perbedaan besar, tarikan lebih padat, suara lebih halus, dan putaran tinggi yang terasa baru. Keringat dingin muncul di lehernya. Perubahan ini, levelnya bukan mekanik biasa. Ini sentuhan ahli. Ketika ia kembali ke bengkel, Matteo tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. "Kau tahu, mekanik sekelas tim oto-oto saja belum tentu bisa mendiagnosis secepat itu," katanya. Tapi Kiandra hanya tersenyum tipis, tak terbiasa menerima pujian. Matteo lalu meminta Kiandra menganalisis motor balap pribadinya yang ditinggal di hotel. Saat Kiandra menyentuh mesin tersebut, ia menutup mata lebih lama, napasnya stabil, seolah tenggelam dalam ritme jantung motor itu. "Sasis depan terlalu kaku," katanya. "Membuatmu sulit masuk tikungan ke kanan. Kamu sering kehilangan 3-4/10 detik." Matteo langsung membeku. Itu adalah masalah yang hanya diketahui oleh dirinya dan kepala mekaniknya di Italia. Malam itu, Matteo kembali ke hotel dengan pikiran kacau. Ia menuliskan semuanya dalam sebuah email panjang ke manajer teknis tim Falcon GP. "Saya menemukan seseorang di Indonesia. Dia bisa membaca motor seperti membaca buku. Ini jenius yang dunia belum tahu." Matteo bahkan menegaskan bahwa anak muda itu bukan hanya berbakat, tapi berbahaya karena kemampuan seperti itu bisa mengubah dinamika MotoGP sepenuhnya. Sementara itu, Kiandra hanya duduk di depan bengkel yang mulai hening, menatap hujan yang turun semakin deras. Ia tidak tahu bahwa hidupnya baru saja berubah. Bahwa dari sebuah bengkel kecil di Bandung, namanya sebentar lagi akan mengguncang dunia. Ia hanya mengusap noda oli di jarinya, tidak menyadari bahwa 3.000 km dari sana, sebuah tim MotoGP sedang membuka email yang akan membuat mereka terdiam selama beberapa menit, email yang menjadi awal dari legenda bernama Kiandra. 3 minggu setelah Matteo mengirimkan email misteriusnya, sebuah van putih dengan plat nomor asing berhenti tepat di depan bengkel kecil Kiandra. 3 pria Eropa turun, membawa koper hitam dan ekspresi serius yang jarang terlihat di kawasan pinggiran Bandung. Kiandra yang sedang menyapu lantai bengkel langsung kaku ketika salah satu dari mereka menunjukkan ide bertuliskan Falcon GP MotoGP Technical Division. Bengkel mendadak sunyi, seakan udara ikut berhenti bernapas melihat rombongan teknisi kelas dunia memasuki ruangan berdebu itu. "Kami mencari Kiandra,"
ujar pria berambut perak yang memperkenalkan dirinya sebagai Lorenzo Valtieri, kepala teknis Falcon GP. Kiandra mengangguk gugup, sementara para warga yang kebetulan lewat langsung berhenti dan menonton dari luar. Lorenzo kemudian membuka koper hitam mereka, isi di dalamnya membuat Kiandra terpana, modul ECU MotoGP, sensor telemetri mahal, dan data mesin yang biasanya hanya disentuh oleh mekanik berlisensi khusus. "Kami ingin menguji kemampuanmu," kata Lorenzo datar. "Kami perlu tahu apakah yang dikatakan Matteo Russo benar, atau hanya legenda pinggir kota." Kiandra diminta mendengarkan rekaman suara mesin kelas MotoGP, hanya dari video slow motion. Tanpa menyentuh data lain, ia langsung menutup mata, memutar ulang suara di kepalanya, dan menjawab, "Piston nomor 3 geser setengah derajat. Engine mapping kalian tidak sinkron antara throttle 30% dan 60%. Jawaban itu membuat dua teknisi Falcon GP saling menatap, wajah mereka berubah pucat. Itu adalah masalah internal tim yang bahkan belum sempat diumumkan secara resmi. Kiandra mengetahuinya hanya dengan mendengar suara mesin. Tes kedua lebih gila lagi. Falcon GP membawa sebuah motor prototipe ringan untuk menguji presisi Kiandra. Tanpa membongkar mesin, ia mengetuk beberapa bagian, menempelkan telinga ke rangka, lalu berkata, "Center mass-nya tidak stabil. Pembalap akan kesulitan saat top speed." Lorenzo meminta pembalap uji mereka mencoba motor tersebut di jalanan dekat bengkel. Hasilnya, tepat seperti yang Kiandra katakan. Falcon GP mulai melihat sesuatu yang menakutkan. Bocah 19 tahun ini bukan sekadar berbakat, ia adalah anomali. Bengkel Kiandra berubah menjadi laboratorium dadakan. Warga sekitar berkerumun, memotret dan merekam, sementara Kiandra dengan polosnya bekerja di antara para ahli yang biasanya menangani mesin bernilai jutaan dolar. Di setiap analisis, Lorenzo hanya semakin terpukau. "Dia bukan mekanik," bisiknya pada rekannya. "Dia semacam pembisik mesin." Kalimat itu akhirnya menyebar di antara para teknisi, menjadi sebutan yang kelak melekat selamanya, The Machine Whisperer. Setelah 3 jam pengujian tanpa celah, Lorenzo akhirnya menutup koper dan menatap Kiandra dengan tatapan campuran kagum dan takut, seperti seseorang yang baru menemukan benda langka yang tak pernah ia bayangkan. "Kiandra," ujar Lorenzo pelan, "kau menyadari apa yang bisa kau lakukan?" Kiandra hanya menggeleng. Ia bahkan tak pernah naik pesawat, apalagi memikirkan dunia balap internasional. Lorenzo menarik napas panjang sebelum mengucapkan kalimat yang mengubah hidup anak muda itu, "Kami ingin mengontrakmu sebagai analis teknis utama Falcon GP di MotoGP." Kiandra membeku. Dunia seperti memudar di sekelilingnya. Ia hanya mendengar suara hujan yang jatuh ke atap seng bengkel, suara yang selama ini menjadi latar belakang hidupnya. Kini, dari tempat kecil di pinggiran Bandung, ia berdiri di ambang pintu menuju dunia yang selama ini hanya ia lihat di televisi. Sementara itu, Matteo Russo yang kebetulan masih di Indonesia tersenyum lebar, melihat kejutan itu terjadi tepat di depan matanya. Dan malam itu, ketika mobil Falcon GP pergi perlahan, meninggalkan debu jalanan yang terangkat ke langit sore, Kiandra menyadari satu hal, bahwa mulai hari ini, suara mesin yang selalu ia dengarkan sejak kecil tidak hanya menjadi hobi, tetapi kunci yang akan membuka pintu menuju panggung terbesar di dunia balap. MotoGP sebentar lagi akan merasakan hentakan pertama dari guncangan Kiandra. Keesokan harinya, Kiandra terbang ke Italia bersama Falcon GP. Itu adalah pertama kalinya ia naik pesawat, dan sepanjang perjalanan ia hanya diam menatap awan, mencoba memahami bagaimana hidupnya dapat berubah begitu drastis dalam waktu singkat. Lorenzo duduk di sampingnya, menjelaskan struktur tim, budaya padok, dan tekanan yang menanti. Namun Kiandra hanya mengangguk pelan. Baginya, semua itu terdengar seperti mimpi yang terlalu cepat berlari, sementara ia sendiri masih tertinggal di belakang. Ketika tiba di markas Falcon GP di Bologna, reaksi tim terhadap Kiandra langsung terasa dingin.
Para teknisi senior tidak percaya bahwa bocah 19 tahun dari bengkel pinggir jalan akan menjadi analis teknis utama mereka. Beberapa membisikkan komentar sinis. Ada yang tertawa kecil, ada pula yang memandang Kiandra dari ujung mata, seolah kehadirannya adalah penghinaan terhadap sistem akademik teknik Eropa. Namun Lorenzo berdiri di depan semua orang dan berkata tegas, "Anak ini akan mengubah masa depan tim kita. Kalian akan melihat sendiri." Kiandra tidak membalas komentar apapun. Ia hanya berjalan mengikuti Lorenzo menuju ruang mesin utama. Begitu pintu itu terbuka, Kiandra terpaku. Di hadapannya berjajar mesin-mesin prototipe MotoGP yang bahkan ia tidak berani bayangkan sebelumnya, blok mesin titanium, rangka karbon dengan presisi mikroskopis, dan seluruh sistem elektronik yang terlihat seperti karya seni mekanik. Tanpa sadar tangannya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena kagum. Falcon GP melakukan tes internal pertama. Mereka memintanya menganalisis sebuah mesin baru yang bahkan para teknisi senior masih kesulitan memahami karakteristiknya. Kiandra mendengarkan suara startup mesinnya sekali. Hanya sekali. Lalu ia berkata dengan tenang, ada getaran mikro di putaran 12.000 revolusi per menit. Itu tanda bahwa connecting rod nomor 2 tidak berada dalam sudut ideal. Kalau tidak diubah, bisa menimbulkan overhead saat race-pace. Ruangan yang tadinya penuh skeptisisme langsung hening total. Ucapan Kiandra bukan hanya benar, tetapi sudah terkonfirmasi dalam data telemetri yang mereka sembunyikan. Berita tentang anak ajaib dari Indonesia menyebar seperti api di paddock MotoGP. Media Italia mengulasnya dengan nada terkejut. Portal MotoGP Spanyol menulis, Falcon GP merekrut teknisi termuda dalam sejarah, 19 tahun dan tanpa pendidikan engineering formal. Bahkan beberapa pembalap top mulai mempertanyakan apa yang sedang terjadi. Tetapi yang paling membuat kehebohan adalah sesi foto kontrak. Kiandra berdiri di antara jajaran petinggi Falcon GP, dengan tangan masih dipenuhi bekas oli dan ekspresi polos khasnya. Foto itu viral dalam hitungan jam di seluruh dunia. Di antara mereka yang melihat berita itu adalah Marc Marquez. Sang legenda MotoGP sedang berlatih di Cervera ketika salah satu mekaniknya menunjukkan artikel tersebut. Marc membaca cepat, kemudian menghentikan latihan sejenak. Ada sesuatu dalam berita itu yang membuatnya terdiam, bukan karena takut, tetapi karena rasa penasaran yang tidak biasa. Seorang anak dari Asia, yang bisa membaca mesin tanpa data. Gumamnya. Ia tersenyum tipis, namun sorot matanya berubah. Ini bukan cerita biasa. Sementara dunia mulai ribut, Kiandra justru duduk sendirian di gudang markas Falcon GP malam itu, menatap mesin yang sedang ia analisis. Lentera kecil di dinding memantulkan bayangan wajahnya yang tampak muda dan rapuh. Namun di balik keheningan itu, ada sesuatu yang mulai bangkit, sebuah potensi besar yang belum pernah disentuh oleh dunia balap. Dan dalam keheningan ruang bengkel itu, Kiandra akhirnya menyadari, langkah kecilnya dari bengkel Bandung kini telah mengguncang panggung internasional. Dan guncangan itu baru saja dimulai. Hari pertama tes pramusim di Sepang tiba. Lebih cepat dari yang Kiandra bayangkan. Sirkuit itu terasa seperti dunia yang sama sekali berbeda dari bengkel kecil Bandung. Deru mesin menggema, kamera media berbaris seperti senapan, dan para pembalap berkumpul dengan aura dingin penuh rivalitas. Falcon GP datang sebagai tim kecil yang biasanya tidak dilirik siapapun. Namun pagi itu, semua mata justru diam-diam mengarah pada seorang anak muda ramping yang berjalan di belakang Lorenzo, membawa laptop kecil dan catatan manual lusuh. Itulah Kiandra. Begitu motor racikan Kiandra dibawa keluar paddock, beberapa teknisi senior dari tim besar terlihat mencibir. Anak itu, kata salah satu mekanik Ducati sambil tersenyum meremehkan, akan jadi tontonan lucu. Namun ejekan itu menghilang ketika pembalap Falcon GP, Leon Vargas, memacu motornya keluar pit lane. Suara mesin terdengar berbeda, stabil, padat, dan naik RPM seperti tidak ada resistensi. Komentator yang sedang melakukan siaran langsung bahkan menghentikan kalimatnya,
terpana oleh nada mesin yang jarang terdengar dari motor tim kecil. Lap pertama, Leon mencatat waktu biasa. Tapi di lap kedua, ketiga, dan seterusnya, grafik telemetri Falcon GP tiba-tiba menanjak tajam. Kiandra hanya menatap layar monitor tanpa berkedip, membaca data seperti membaca lirik lagu. Ban depan stabil, pembakaran sempurna, rasio udara tepat, gumamnya pelan. Sementara itu, tim-tim besar mulai gelisah karena motor Falcon GP, motor yang selama ini selalu di belakang, kini berada di posisi 5 besar waktu tercepat. Saat Leon kembali ke pit, ia melompat turun dari motor dengan napas terengah namun mata berbinar. Motor ini berubah total. Akselerasi keluar tikungan seperti monster. "Ki, kau melakukan apa?" Leon hampir berteriak. Kiandra hanya menggeleng kecil sambil tersenyum malu. "Aku cuma mendengarkan mesin," jawabnya polos. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi Lorenzo tahu perubahan itu bukan kebetulan. Ini adalah racikan jenius. Beberapa menit kemudian, Marc Marquez berjalan melewati padok Falcon GP. Ia sedang memantau performa tim-tim lain ketika matanya tertarik pada layar besar yang menampilkan hasil tes sementara. Ia berhenti. Alisnya menaut. Nama Falcon GP berada di posisi 3 besar, sesuatu yang tidak masuk akal bagi tim yang biasanya terpuruk di papan bawah. Marc mendekat, memperhatikan motor Falcon GP yang baru turun dari lintasan. Dia tidak mengatakan apa-apa, namun ekspresinya menunjukkan sesuatu kewaspadaan. Lorenzo memperhatikan dari jauh bagaimana Marc memandang motor itu, lalu memandang Kiandra yang sedang menulis di buku catatannya. Ada momen singkat ketika sorot mata Marc bertemu dengan mata Kiandra. Dan meskipun hanya sepersekian detik, terasa seperti dua dunia saling mengukur. Marc tidak berkata apa-apa, tidak tersenyum, tidak menyapa. Ia hanya menatap, lalu pergi. Diam, sepi, seolah pikirannya sedang mencoba memahami ancaman baru yang belum pernah ia temui. Ketika sesi tes berakhir, Falcon GP resmi menempati posisi ketiga tercepat sepanjang hari. Media geger, komentator nyaris tak percaya, dan foto Kiandra, si anak ajaib dari Indonesia, berdiri di depan motor Falcon GP dengan headset di lehernya, viral di semua platform. Kiandra sendiri masih belum sepenuhnya memahami dampak pekerjaannya. Yang ia tahu hanyalah satu hal, hari itu, di Sepang, dunia MotoGP untuk pertama kalinya menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat berbeda dalam udara. Dan seseorang di luar radar telah mulai mengguncang panggung para legenda. Kegemparan hari pertama tes pramusim membuat suasana padok berubah drastis pada hari berikutnya. Tim-tim besar yang biasanya santai kini tampak gelisah. Para teknisi Ducati, Yamaha, dan Honda mulai berdiri lebih dekat ke garasi Falcon GP, pura-pura menonton layar timing, padahal mata mereka terus mengintai motor racikan Kiandra. Bisik-bisik mencurigai adanya trik ilegal mulai terdengar, tapi tidak ada yang berani menuduh terang-terangan. Bagaimanapun, mereka tahu sesuatu sedang terjadi, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh pengetahuan teknis konvensional. Pagi itu, Kiandra datang lebih awal dari semua orang. Dengan kemeja tim yang masih sedikit kebesaran, ia duduk di samping motor Falcon GP, mendengarkan suara mesin yang sedang dihangatkan. Di saat para teknisi lain sibuk memeriksa angka dan grafik, Kiandra hanya menutup mata selama beberapa detik. Ada yang tidak simetris, gumamnya. Tanpa menunggu, ia mengambil kunci L dan menyetel sesuatu di bagian throttle body. Ketika Lorenzo bertanya apa yang ia lakukan, Kiandra menjawab datar, mesinnya terasa gelisah. Saat motor kembali turun ke lintasan, data telemetri membuktikan firasat Kiandra benar. Akselerasi awal meningkat 0,2 detik, dan grip depan menjadi lebih stabil. Leon Vargas yang mengendarainya hampir tidak percaya dengan respons motor itu. "Ki, kalau kau terus seperti ini, kita bisa melawan tim besar," katanya saat turun dari motor. Suaranya bergetar antara euforia dan ketakutan. Kiandra hanya tersenyum tipis. Ia tidak pernah membayangkan bahwa setting kecil yang ia lakukan bisa menimbulkan efek sebesar itu.
Di sisi lain padok, Marc Marquez mengamati semuanya dalam diam. Ia melihat bagaimana Leon tiba-tiba melesat dengan motor yang terasa bukan milik tim kecil. Ia juga memperhatikan bagaimana para teknisi Falcon GP tampak kebingungan sendiri oleh kejeniusan Kiandra. Marquez bukan tipe yang mudah kagum, tapi kali ini matanya tak bisa berbohong. Ada sesuatu pada anak itu, keheningannya, kepekaannya, caranya menyentuh motor seperti menyentuh makhluk hidup yang membuat Marc merasa untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun tertantang. Bahkan para pembalap lain mulai membicarakan Kiandra. Di ruang briefing, beberapa dari mereka bertanya apakah Falcon GP menemukan teknologi baru atau sistem elektronik rahasia. Namun saat salah satu teknisi menunjukkan foto Kiandra yang sedang mencatat dengan buku lusuh dan pensil kecil, ruangan menjadi hening. Tak ada gelar akademik, tak ada latar belakang MotoGP. Hanya seorang anak muda dengan headphone murahan dan insting yang menghancurkan logika. Hari itu, Falcon GP kembali mencatat posisi 3 besar. 2 hari berturut-turut, tidak ada lagi yang berani menganggapnya kebetulan. Para petinggi tim besar mulai memanggil analis mereka, membentak mekanik, dan mempertanyakan kenapa mereka, dengan anggaran jutaan euro, tidak bisa menghasilkan performa seperti itu. Sementara itu, Kiandra hanya duduk di lantai garasi, memakan mie cup sambil mengamati mesin yang melambangkan revolusi baru dalam balapan dunia. Malam tiba, dan padok perlahan sepi. Namun di beberapa sudut, pembalap besar dan teknisi senior masih membicarakan satu nama, Kiandra. Dan di dalam motorhome Honda Repsol, Marc Marquez duduk sendirian, menatap data latihan hari itu. Ia menutup layar, memijit pelipisnya, dan bergumam perlahan, hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Anak itu, dia ancaman. Ancaman yang nyata. Rivalitas baru telah lahir. Dan seluruh dunia MotoGP merasakannya. Hari balapan resmi pertama musim itu akhirnya tiba. Sirkuit Lusail dipenuhi cahaya malam dan sorakan puluhan ribu penonton. Namun sorakan itu kini tidak lagi hanya milik para bintang MotoGP. Nama Kiandra sudah beredar di seluruh padok, membuat Falcon GP mendadak menjadi pusat perhatian. Kamera televisi berkali-kali menyorot anak muda itu, yang berdiri dengan ekspresi gugup namun fokus, tangannya memegang catatan kecil yang bahkan terlihat lusuh seperti telah dipakai bertahun-tahun. Para reporter berebut ingin mewawancarainya, tapi Lorenzo selalu menghalangi, biarkan dia bekerja. Ketika sesi kualifikasi dimulai sehari sebelumnya, kejutan besar terjadi. Motor racikan Kiandra membawa Leon Vargas ke pole position untuk pertama kalinya dalam sejarah Falcon GP. Para komentator berteriak, penonton bingung, dan tim besar harus menelan kenyataan pahit bahwa anak muda 19 tahun dari Bandung benar-benar mengubah peta kompetisi. Dan malam ini, balapan resmi akan membuktikan apakah semuanya hanya kejutan awal, atau benar-benar era baru. Detik-detik menjelang start terasa seperti mimpi buruk bagi tim besar. Motor Falcon GP tampak tidak gugup sama sekali. Suaranya stabil, tidak bergetar, tidak overhead. Kiandra menempelkan telinganya ke fairing untuk memastikan suara mesin bernapas dengan benar. Leon yang biasanya tegang sebelum balapan justru tampak tenang. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, katanya sambil tersenyum gugup. Tapi motor ini seperti hidup, Ki. Seperti dia ingin menang. Ketika lampu merah padam, motor-motor melesat dengan brutal. Marc Marquez langsung menekan abis, mencoba menyalip Leon di tikungan pertama. Namun Falcon GP meluncur seperti panah yang dilepaskan tanpa hambatan. Pada lap kelima, jaraknya masih bertahan di depan Marc, sebuah hal yang seharusnya mustahil bagi tim kecil. Penonton bersorak, sementara komentator hanya bisa mengulang satu kalimat, apa yang terjadi dengan Falcon GP. Di pit lane, Lorenzo memperhatikan Kiandra yang menatap layar telemetri tanpa berkedip. Setiap kali Leon melewati tikungan, Kiandra bisa merasa apakah motor itu nyaman atau tidak, hanya dari suara mesin. Pada lap ketujuh, ia tiba-tiba berkata, ban belakang sedikit turun grip.
Suruh Leon jangan terlalu agresif di sektor 3. Tim langsung menyampaikan instruksi itu. Anehnya, setelah Leon mengubah gaya balapnya, kecepatan motornya justru meningkat. Teknisi senior Falcon GP hanya bisa saling pandang, wajah mereka dipenuhi campuran ketakutan dan kekaguman. Marquez, yang berada di posisi kedua, mulai frustrasi. Ia mencoba berkali-kali menyalip, namun setiap kali mendekat, Falcon GP justru melesat lebih cepat keluar tikungan. "Gila, ini motor apa?" gumam Mark di dalam helmnya, suaranya terdengar parau melalui radio. Di tikungan cepat, ia melihat bagaimana motor Leon menari dengan stabilitas yang tidak pernah ia lihat pada motor tim kecil manapun. Bahkan ia sempat terdiam di tengah balapan, keheningan yang menggambarkan kejutan seorang legenda. Lap terakhir tiba, penonton berdiri. Falcon GP masih di depan, Marquez tepat di belakangnya hanya selisih 0,2 detik. Namun motor racikan Kiandra tidak memberi ruang sedikit pun untuk serangan. Di tikungan terakhir, Mark mencoba menusuk dari dalam, tapi Leon tetap stabil. Ketika melewati garis finish, Falcon GP keluar sebagai juara. Sebuah kemenangan paling mengejutkan dalam sejarah MotoGP modern. Sementara penonton bersorak dan tim Falcon GP merayakan kemenangan pertama mereka, kamera memperlihatkan Marc Marquez yang turun dari motornya. Ia membuka helmnya perlahan, napasnya berat, matanya masih terpaku pada motor Falcon GP. Lalu, tanpa berkata apa-apa, ia berjalan menuju pit lane, kepalanya sedikit menunduk. Di hadapan kamera yang merekam, Mark hanya mengucapkan satu kalimat dengan suara pelan namun penuh tekanan. "Anak itu membuatku diam 1000 bahasa." Era Kiandra benar-benar dimulai. Tribun Mugello bergemuruh ketika Kiandra melangkah menuju padok, tubuhnya masih diliputi sisa adrenalin setelah duel sengit dengan Marquez yang hampir membuat seluruh sirkuit menahan napas. Tetapi ada sesuatu yang berbeda hari itu, sorakan terasa lebih berat, lebih padat, seakan dunia menyadari bahwa momen besar sedang terjadi. Kamera-kamera televisi mengikuti setiap langkahnya, dan para jurnalis, yang biasanya sibuk dengan Marquez atau Bagnaia, kini berlari kecil sambil berteriak, "Kiandra! Kiandra!" Bagaimana rasanya membuat juara dunia hampir jatuh? Kiandra tak menjawab, ia masih merasakan getaran ban motor dan bayangan Marquez yang sempat oleng di tikungan tajam Arabiata 2. Sementara itu, di sudut padok Repsol Honda yang biasanya menjadi pusat perhatian, Marquez duduk mematung di kursinya. Helmnya masih menempel di tangan, dan pandangannya kosong, seolah-olah ia baru melihat sesuatu yang mengguncang fondasi keyakinannya sebagai legenda hidup MotoGP. Para mekanik takut berbicara, bahkan manajernya hanya bisa menelan ludah dan berbisik, dia membuatmu hampir hilang kendali, Mark." Marquez tidak menjawab, diam 1000 bahasa, sesuatu yang nyaris mustahil bagi seorang petarung yang terkenal selalu percaya diri. Ketika Kiandra masuk ke ruang briefing pasca balapan, suasana langsung berubah. Para rider papan atas yang biasanya tidak terlalu peduli kini langsung menoleh. Bagnaia mengangkat alis, Martin mengernyit penasaran, dan bahkan Quartararo melirik sambil berbisik pada kru, "Itu anak yang bikin Marquez bungkam tadi." Kiandra duduk tanpa ekspresi, namun di dalam hatinya ia masih memutar ulang momen ketika ia menyalip Marquez dengan gaya agresif khasnya, brutal, nekat, tapi indah. Sebuah manuver yang hanya dilakukan mereka yang siap menantang takdir. Ketika sesi tanya jawab dimulai, wartawan langsung menggempur Kiandra. "Apakah Anda sengaja membuat Marquez kehilangan keseimbangan? Apakah ini era baru MotoGP? Apakah Kiandra siap menjadi rival nomor 1 legenda?" Suasana menjadi sangat bising sampai moderator harus mengetuk meja. Kiandra menghela napas, lalu berkata pelan, "Saya hanya balapan untuk menang." Kalau seseorang terkejut dengan itu, mungkin mereka sudah terlalu lama berada di puncak. Kalimat itu seperti ledakan. Ruangan hening. Semua tatapan beralih pada satu orang, Marquez. Marquez akhirnya berdiri dari kursinya. Semua kamera langsung menyorotnya. Secara perlahan ia berjalan menuju Kiandra,
langkahnya tegas namun wajahnya sulit dibaca. Banyak yang mengira ia akan marah, menuntut, atau setidaknya beradu argumen. Tetapi ketika ia tiba di depan Kiandra, yang terjadi membuat semua orang terperangah. Ia menatap Kiandra lekat-lekat, lalu tersenyum samar, senyum yang tidak pernah muncul sejak beberapa musim terakhir. "Kau cepat," katanya singkat. "Terlalu cepat." Dan setelah mengucapkan itu, ia meninggalkan ruangan tanpa menoleh lagi. Setelah Marquez pergi, suasana ruangan langsung berubah menjadi riuh luar biasa. Para wartawan sibuk mengetik judul sensasional, "Marquez akui dominasi Kiandra, legenda bungkam, rookie guncang dunia, Mugello menjadi saksi era baru." Sementara Kiandra hanya bisa memijat pelipisnya, ia tidak pernah bermaksud membuat drama sebesar ini. Namun bagian lain dari dirinya, sisi yang suka tantangan, merasa puas. Dunia MotoGP mulai melihatnya bukan sebagai rookie ajaib, tetapi sebagai ancaman nyata. Ancaman yang bahkan membuat legenda kehilangan kata-kata. Malam itu, ketika Kiandra duduk sendirian di bus timnya, ia menatap foto keluarga yang selalu ia bawa. Ia teringat perjalanan panjangnya, berawal dari trek kecil yang berdebu, hingga kini membuat Marquez meninggalkan ruangan tanpa satu pun bantahan. "Aku sudah sejauh ini," gumamnya. Namun ia tahu satu hal pasti, setelah hari ini, ia tidak bisa mundur. MotoGP bukan lagi sekadar balapan baginya, ini adalah pertarungan untuk mengukir nama. Dan mulai detik itu, seluruh dunia menunggu apakah Kiandra benar-benar akan menjadi guncangan terbesar dalam sejarah MotoGP, atau hanya kilatan sesaat sebelum tenggelam oleh tekanan dunia kecepatan. Keesokan harinya, padok MotoGP diguncang rumor yang makin liar tentang Kiandra dan Marquez. Berita di layar-layar besar menyebut momen itu sebagai "The Silent Shock", kejadian langka di mana Marquez terdiam setelah duel sengit. Di tengah hiruk-pikuk itu, Kiandra bangun lebih pagi dari biasanya. Kepalanya masih dipenuhi bayangan tajam, tatapan Marquez, senyumnya yang misterius, dan langkahnya yang pergi tanpa menoleh. Ia tahu, sesuatu sedang berubah dalam dinamika MotoGP. Bukan hanya sorotan media, tetapi struktur kekuatan di dalam lintasan. Saat Kiandra memasuki pit, para kru tampak lebih tegang dari biasanya. Kepala mekaniknya, Rafael, langsung memanggilnya. "Dengar Ki, setelah insiden kemarin, Honda mengajukan protes. Mereka bilang manuvermu terlalu agresif." Kiandra terpaku. "Jadi, mereka mau jatuhin aku?" Rafael menggeleng pelan. "Bukan hanya jatuhinmu, mereka ingin membuatmu takut." Kata-kata itu menusuk seperti jarum dingin. Kiandra membalas dengan suara rendah, "Mereka pikir aku akan mundur." Namun di balik keberaniannya, ada secercah rasa tak percaya bahwa seorang legenda seperti Marquez memicu reaksi sebesar itu. Belum sempat Kiandra menjawab, suara but keras menghentak lantai padok. Semua menoleh. Marquez muncul, berjalan lurus menuju pit tim Kiandra. Padok langsung hening. Bahkan kru Ducati dan Yamaha ikut mengintip dari kejauhan. Marquez berhenti tepat di depan Kiandra, menatapnya tajam, tanpa helm, tanpa kamera, hanya dua pembalap berdiri berhadapan. "Kau bikin banyak orang gelisah," kata Marquez datar. Kiandra mengangkat dagunya. "Termasuk kau." Marquez tidak tersenyum kali ini. "Aku tidak mudah digelisahkan. Tapi MotoGP tidak akan membiarkan pendatang baru menantang sistem tanpa konsekuensi." Kiandra hendak membalas, tetapi Marquez melanjutkan, "Manuvermu kemarin indah, tapi berbahaya bagi seorang rookie. Mereka akan mencoba menyerangmu bukan di lintasan, tapi di luar." Kalimat itu seperti peringatan sekaligus pengakuan. Kiandra menatap legenda itu, mencoba membaca maksud kata-katanya. "Kenapa kau memberitahuku ini?" Marquez menghela napas pelan. "Karena aku pernah berada di posisi yang sama. Dan aku ingin mengalahkanmu dengan cara yang benar di lintasan, bukan dengan rapat dewan." Setelah berkata itu, ia berbalik dan pergi, meninggalkan Kiandra tercengang. Tak lama kemudian, email resmi dari penyelenggara muncul, Kiandra akan diperiksa dalam sidang khusus terkait Dan Rose Reading.
Berita itu menyebar cepat seperti api. Media langsung memblow up, rookie paling berbahaya, Marquez beri tekanan, era baru dimulai dengan kontroversi. Kiandra merasa dadanya berat, bukan karena takut kalah, tetapi karena namanya mulai diseret ke pusaran yang tak berkaitan dengan balapan. Namun satu hal yang membuatnya bingung, Marquez memberi peringatan, bukan ancaman. Sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu, Kiandra duduk sendirian di atas tribun kosong, memandangi trek gelap tempat ia hampir menyalip Marquez hingga legenda itu kehilangan kata-kata. Apa benar aku terlalu berani? Gumamnya pelan. Ia mengingat setiap manuver, setiap tekanan gas, setiap sudut tikungan. Tidak ada yang menurutnya salah. Ia hanya balapan untuk menang. Tapi dunia MotoGP punya aturan tak tertulis, aturan yang kini mencengkeramnya. Angin malam berembus pelan, membawa bayang-bayang masa depan yang belum jelas. Saat ia hendak bangkit, seseorang duduk di sampingnya. Ternyata itu Rafael, sang kepala mekanik. Ki, dengar baik-baik, kalau mereka ingin menjatuhkanmu, itu berarti satu hal. Kiandra menoleh. Apa? Rafael tersenyum tipis namun penuh makna. Kau sudah dianggap ancaman, bukan rookie biasa. Kau membuat legenda tercekat, dan itu tidak terjadi setiap hari. Kiandra menarik napas dalam. Untuk pertama kalinya, ia merasakan beban besar, dan juga api yang sama besarnya. Kalau begitu, katanya sambil menatap trek gelap itu, kita buktikan di lintasan. Aku tidak datang ke sini untuk diam. Hari sidang disipliner tiba dengan suasana mencekam. Ruang konferensi yang biasanya dipakai untuk briefing teknis kini berubah menjadi arena penghakiman. Kamera media menunggu di luar seperti kawanan burung pemakan bangkai, siap memotret setiap langkah Kiandra. Ia berjalan masuk dengan kepala tegak, meski jantungnya berdegup keras. Di dalam ruangan, para petinggi MotoGP duduk rapat, wajah mereka tegang dan penuh penilaian. Kiandra tahu satu hal pasti, sebagian dari mereka tak pernah suka perubahan, apalagi perubahan yang datang dalam bentuk seorang anak muda yang mengguncang ikon besar seperti Marquez. Sidang dimulai dengan pemutaran ulang rekaman menegangkan di tikungan Arabiata 2. Kamera memperlambat momen ketika Kiandra menyalip dari sisi dalam, membuat Marquez hampir kehilangan grip. Suara komentator terdengar menggema, "A risky move. A very risky move from the rookie." Para komite mengangguk-angguk, mencatat sesuatu pada kertas mereka. Kiandra menggenggam tangannya erat. Ia tahu ia harus tetap tenang, meskipun mereka berusaha menggiringnya sebagai pembalap berbahaya. Padahal, dalam hatinya, ia hanya melakukan apa yang dilakukan semua pemenang, mengambil peluang. Setelah pemutaran ulang selesai, salah satu komite berbicara dengan nada dingin. "Kiandra, Anda seorang rookie. Mengapa Anda melakukan manuver seagresif itu terhadap pembalap berpengalaman seperti Marc Marquez?" Kiandra menatap lurus tanpa gentar. "Karena di lintasan, kami semua pembalap. Pengalaman tidak membuat seseorang kebal untuk disalip." Ruangan mendadak sunyi. Seorang komite lain menimpali, "Tapi risiko cedera tinggi. Apa Anda siap bertanggung jawab?" Kiandra balas dengan suara rendah namun mantap, "Jika saya takut risiko, saya tidak akan berada di sini." Ketika suasana kian memanas, pintu ruang sidang tiba-tiba terbuka. Semua kepala menoleh. Marquez melangkah masuk. Aura ruang berubah seketika. Para komite tampak kaget, beberapa bahkan berdiri. Marquez tanpa diminta langsung menuju meja saksi. "Saya ingin berbicara," katanya tegas. Ketua sidang mencoba menolak, namun Marquez menatapnya tajam. "Ini menyangkut saya, dan saya punya suara. Ruangan tidak punya pilihan selain mengizinkannya." Marquez menatap rekaman di layar, lalu menoleh pada para komite. "Manuver itu memang agresif," katanya pelan. "Tapi bukan berbahaya. Kiandra tahu apa yang dia lakukan. Kami sama-sama mengambil risiko. Kalau saya jatuh, itu karena saya sedang melawan seseorang yang cepat, bukan karena tindakan sembrono." Para komite saling pandang, tidak percaya mendengar pembelaan itu. Marquez melanjutkan,
Kalau seorang legend seperti saya bisa menerima itu sebagai bagian dari balapan, mengapa Anda tidak? Ruangan kembali sunyi. Pernyataan itu bukan hanya pembelaan, itu tamparan halus bagi sistem yang sedang mencoba menjatuhkan Kiandra. Setelah beberapa saat, sidang ditutup. Para komite tampak bingung, ragu, dan jelas tidak menyangka bahwa Marquez akan membalik keadaan. Kiandra keluar dari ruangan dengan napas lega, meski keputusan resmi belum diumumkan. Media langsung mengerubunginya, tetapi Kiandra hanya berkata singkat, "Saya sudah bicara. Hasilnya bukan di tangan saya lagi." Dari kejauhan, Marquez hanya memberi anggukan kecil, senyap, tapi penuh arti. Seolah berkata, "Buktikan di lintasan." Malam itu, Kiandra duduk sendirian di dalam pit gelap, sambil menatap motor yang membuatnya hampir kehilangan karir sebelum benar-benar memulai. Ia mengusap tangannya pelan di atas fairing. "Besok, entah mereka bebaskan aku atau hukum aku tetap balapan," gumamnya. Di luar, hujan mulai turun, mengetuk-ngetuk atap padok seperti genderang perang. Kiandra tahu satu hal, badai belum selesai. Ia masih harus menghadapi keputusan sidang, tekanan media, dan rivalitas yang kini semakin membara. Tetapi ada api yang menyala lebih besar dari sebelumnya, api seorang pembalap yang menolak tunduk. Pagi keputusan tiba dengan udara begitu dingin hingga Kiandra merasa embusan napasnya seperti asap tipis. Semua kru menunggu dengan wajah tegang, sementara para jurnalis berkerumun seperti kawanan serigala yang mencium aroma darah. Di layar besar padok muncul tulisan, "Keputusan sidang, Kiandra dinyatakan tidak bersalah." Peringatan resmi diberikan tanpa penalti. Sorak dan helaan napas lega terdengar di seluruh timnya. Namun di dalam dada Kiandra, kelegaan itu hanya sesaat, karena tiba-tiba muncul pengumuman tambahan, namun, pembalap akan diawasi ketat selama 2 balapan ke depan. Kiandra tersenyum miring. "Mereka tetap ingin aku takut," gumamnya. Setelah keputusan diumumkan, persiapan Race Day dimulai. Tetapi atmosfer terasa berbeda, lebih panas, lebih keras, lebih penuh tekanan. Semua mata tertuju pada Kiandra. Sebagian ingin melihatnya gagal, sebagian ingin melihat apakah rookie yang mengguncang legenda benar-benar bisa bertahan. Kiandra berjalan menuju grid start, menembus barisan kamera yang membanjiri trek. Para pembalap lain menatapnya dengan campuran hormat dan kewaspadaan. Bahkan Bagnaia mendekatinya dan berkata dengan suara rendah, "Selamat lolos sidang." Tapi ingat, Mugello tidak memaafkan siapapun. Kiandra menatap lurus. Justru itu yang membuatnya indah. Saat lampu start bersiap untuk menyala, Kiandra melihat Marquez di grid sebelah, tepat satu baris di depannya. Legenda itu menoleh singkat, memberikan senyum samar, bukan sinis, bukan menantang, tapi lebih seperti pengakuan bahwa hari ini bukan sekadar balapan. Hari ini adalah panggung bila keduanya akan mengukir sesuatu yang akan dikenang lama. Kiandra membalas dengan anggukan kecil. Tidak ada kata-kata, hanya rasa saling memahami antara dua generasi yang akan saling bentrok di atas aspal. Lampu merah menyala. 4, 3, 2, 1, start. Motor meraung bagai binatang buas. Kiandra melesat dengan start sempurna, langsung menyalip dua rider di depannya. Sementara itu Marquez mengambil racing line agresif, memaksa rival-rival lain memberikan ruang. Dalam hitungan detik, keduanya berada di posisi terdepan, persis seperti yang dibayangkan seluruh dunia. Sorakan penonton menggema, beberapa menyebut nama Marquez, beberapa bersorak untuk Kiandra, tetapi sebagian besar hanya menjerit karena duel gila ini baru saja dimulai. Lap demi lap, Kiandra dan Marquez beradu kecepatan seperti dua kilat di atas lintasan. Tikungan Poggio-Secco, Casanova, Savelli, keduanya saling mendekat, saling menusuk, saling menekan gas tanpa belas kasihan. Setiap kali Kiandra menyalip dari sisi dalam, Marquez menutup celah dari sisi luar. Setiap kali Marquez mencoba latte braking, Kiandra membalas dengan cutting tajam. Komentator berteriak histeris, "This is not a ROOKIE. This is a new era."
Dunia menyaksikan pertarungan yang bukan hanya soal posisi, tetapi soal harga diri dua generasi MotoGP. Di lap terakhir, keduanya masuk ke Arabiata 2, tikungan yang menjadi sumber kontroversi mereka. Dunia menahan napas. Kiandra menatap celah kecil di sisi dalam, celah yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang berani mati. Ia tahu, jika ia ambil celah itu, ia akan mengenang momen ini seumur hidup. Jika salah sedikit, kariernya tamat. Waktu seolah berhenti. Kiandra menarik napas dan membuka gas sepenuh hati. Motor melompat ke sisi dalam, menempel pada batas grip. Marquez menoleh sepersekian detik, mata mereka bertemu. Untuk sesaat, dua generasi saling membaca jiwa masing-masing. Kiandra keluar dari tikungan lebih cepat. Marquez tertinggal setengah roda. Tribun meledak. Kiandra melintasi garis finish lebih dulu, hanya dengan selisih 0,087 detik. Dunia seketika bergemuruh. Marquez menepi, membuka helm, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia tersenyum lebar. Ia berjalan menuju Kiandra, menepuk bahunya, dan berkata, "Sekarang aku mengerti mengapa aku terdiam hari itu." Kiandra menatap legenda itu dengan napas terengah, mata berkaca, campuran syok, bangga, dan tak percaya. Di tengah sorakan ribuan orang, satu kenyataan muncul jelas, Kiandra bukan lagi sekadar rookie. Ia adalah guncangan baru MotoGP. Dan hari itu, sejarah berubah.